Nah, ini perkataan Nabi kepada manusia. Lalu manusia ini langsung aja ke Tuhan. Gini ajaran yang benar. Nah, kalau yang tadi itu Bang, kita pakai media, inilah yang dihindari, yang diluruskan kembali oleh Yesus itu. Gitu abangku. Nah, kalau yang tadi, media tadi itu kita meragukan tentang kebesaran Tuhan. Artinya, wah harus pakai ini, harus pakai anak supaya kita sampai. Berarti di sini kita meragukan tentang kebesaran Tuhan itu. Tuhan itu maha pencemburu loh. Dia nggak mau ada siapa-siapa lain Bang. Contoh, ini kita kaji ya, edukasi ya. Edukasi Bang Kepas. Ini jarang dibawa, tapi minggu ini saya sering bawa ayat ini, Roma 1. Roma 1 ya. Ini Paulus loh. Oke juga ini Paulus. Roma 1, 2, 3. Ya, kita lihat ya. Nah, coba kita close cam dulu. Ini. Nah, ini ajaran yang benar ini Bang. Ini benar ini barangnya. Nah, nanti Bang Kepas jatuhnya orang fasik. Karena di sini dijelaskan, nah, hukuman Elohim. Hukuman Elohim atas kefasikan dan kezoliman manusia. Jadi orang-orang fasik akan dihukum. Nah, jadi untuk mengenal Tuhan itu, nah di sini kan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kezoliman manusia, menindas kebenaran dengan kezoliman. Nah ini Bang, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Elohim nyata bagi mereka bahwa Elohim telah menyatakan kepada mereka. Apa yang dinyatakan Elohim? Nah, di sini jawabannya Bang. Sebab apa yang tidak nampak daripada Elohim, tidak nampak ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya. Sangat mudah memaknai ayat ini Bang. Artinya untuk mengenal Elohim itu cukup dari ciptaannya, karena dia tidak bisa terlihat kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebab sekalipun mereka mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan dia. Ini teman Kristen selalu memuja-muja Yesus, melupa Bapa. Ini walaupun katanya Bapa juga, artinya menduakan. Nah, ini dijelaskan di ayat ini Bang ya. Oke, lanjut. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi BODH. Inilah yang sering terjadi di dalam ibadah, tempat-tempat ibadah. Terlalu over. Padahal itu menuju kepada anak Yesus itu sendiri. Ya, coba lihat Bang Kefas. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah apa tadi? Yang tidak kelihatan, ya kan? Dari karyanya, yang tidak fana dengan gambaran. Tuh, nggak boleh. Nih, ini membatalkan bertentangan dengan Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Padahal tidak boleh digambarkan itu dengan mirip manusia dan segala macam, ya kan? Nah, ini fakta ini Bang Kepas yang terjadi. Karena itu Elohim menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Artinya ini Tuhan membiarkan mereka karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, dibiarkan sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini Bang, kalau kita buka distract song, saling menghina, saling menghujat, saling memfitnah, saling membuka aib. Ini akibat daripada ini Bang. Ini akibatnya daripada ini ya. Akhirnya Elohim membiarkan mereka. Inilah yang terjadi sampai sekarang di kekristenan ini Bang. Bukti ya baru-baru terjadi depan mata sampai sekarang kan. Saling membidatkan, inilah. Nah coba lihat Bang, 25-nya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim, 2 kali lagi Bang, dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di sini ada 2 item Bang, antara pencipta dan makhluk. Pencipta ini itu yang di 1 Timotius 6:16 tadi Bang. Makhluk ini tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus adalah manusia. Manusia adalah makhluk. Teman Kristen ini memuja dan menyembah makhluk, masuk ke dalam pagan. Maka di sini karena itu Allah menyerahkan kepada hawa nafsu mereka dan seterusnya. Nah, orang-orang di sini Bang harus diapakan menurut hukum Elohim. Coba lihat di terakhirnya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Elohim yang tadi ya,
yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut diapa ini bang? Ini hukum Taurat loh. Nih bahaya ini. Berarti Paulus ini dia masih terikat pada hukum Taurat. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah ya kan, ini hukum Taurat ini. Betul kata, kalau saya sih betul, Paulus itu tidak menghilangkan hukum Taurat. Pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah di sini bang, orang yang tidak taat saja kepada orang tua harus nih. Ini rahasia Bang Kepas, jangan dibilang di gereja ya, ntar pada mualaf lagi. Tuh, ini hukum loh. Nah ini yang tidak dipakai teman-teman Kristen ini. Tuh, lihat Bang ya, nih ini hukum ini ya. Penuh dengan rupa-rupa, kezaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, orang dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu menipu, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci. Ini bang harus nih